dinobatkan sebagai pulau dengan oksigen terbaik kedua di dunia. Wah, Setelah Campur lorcu namanya. Jadi ada ikan kecil sekali, lucu imut gitu. bukan ikan asin tapi. Bukan dong. Halo semuanya, kembali di tim podcast IndiHome Madura. Yuhu. Nah, di sini sekarang kita ada tema budaya dan keindahan Madura yang mempesona. Nah, untuk kali ini kita kedatangan dua bintang tamu yang sangat luar biasa. Yang pertama ada Mas Dani. Nah, Mas Dani ini sebagai Customer Account Manager Telkom Madura. Benar ya, Mas? Ya, Nah, untuk yang selanjutnya di sini ada Mbak Ilvani sebagai former CSR di Plaza Telkom Bangkalan, yang juga kebetulan Mbaknya ini dulu sebagai Jebing Bangkalan 2013, gitu ya, Mbak? Tuh. Oke, untuk kesibukan nih, Mbak. Akhir-akhir ini kesibukannya Mbak ini ngapain sih? Kesibukannya sih sekarang main sama anak ya. Oh, Main sama anak di rumah ya, sambil usaha kecil-kecilan. Ya menyibukkan diri aja sih biar gak stres. oke. Oke. Kalau buat Mas Dani, kesibukannya sekarang kalau akhir-akhir ini lebih ke arah sama aja sih Mbak, ngurus perumahan, mulai dari pembangunannya sampai dengan maintenance-nya segala macam sih. main sibuk juga ya Mas dan Mbak ini. Mungkin kalau Mbaknya agak longgar ya Mbak, karena harus di rumah bermain bersama anak-anak, usaha gitu. Oke, oh ya, sebelumnya maaf tadi saya lupa memperkenalkan diri. Saya Elma sebagai host di sini, dan mungkin selanjutnya kita bisa membahas nih Mbak terkait titel kita, Pesona Budaya dan Keindahan Madura. Lalu mungkin pertama kali saya ingin bertanya, berapa lama sih Mbak Fani ini ada di Madura gitu? Dari lahir. Oh, dari lahir, berarti emang asli Madura ya Mbak? Asli ya? Madura, benar. Sebenarnya pas TK sama SD aku sempat tinggal di Malang di rumah nenekku. Cuman balik lagi ke sini terus hidup di Madura. Oh, berarti sempat di Madura sebentar, di luar Madura cuma sebentar. Kalau Mas Dani sendiri di Madura mulai kapan, Mas? Kalau saya aslinya dari lahir tetap, cuma memang dari kecil itu pindah-pindah untuk tempat tinggalnya Mbak. Ya disesuaikan dengan keadaan sih. Oh, Kalau oke. sekarang sesuai dengan job desk dari Telkom, saya di Pamekasan untuk kerjanya. Di Pamekasan, tapi Iya. di Madura juga ya Mas? Iya, ya? di Madura pastinya. Tetap di Madura. Oke. Dengar-dengar nih, Madura itu selalu disebut dengan Pulau Garam. BTW itu kenapa ya kok bisa disebut Pulau Garam gitu? Siapa yang jawab nih? Gimana nih? Kalau kata Mbak di gimana? Unik sih buat aku ya. Karena mungkin kenapa Madura itu terkenal dengan Pulau Garam gitu kan. Ini karena tingkat kualitas keasinan si sungai atau laut di Madura itu lebih tinggi daripada pulau-pulau yang lain. Nah, itu kenapa dia menghasilkan garamnya otomatis lebih banyak. Dan uniknya lagi, orang di Madura itu banyak yang memilih berprofesi sebagai petani garam. Makanya itu kenapa Madura dikenal dengan Pulau Garam. Karena rata-rata masyarakatnya itu kerjanya ya jadi petani garam. Oh, Dan ini. dan Madura itu jadi supplier garam terbesar di Indonesia. Wah, keren juga ya. Tahu saya sih begitu ya. Oke. Gitu. Dan Gimana, sekarang Mas lebih Dan? ke Asia Tenggara sih harusnya ya. Karena memang sebagian besar penduduknya mulai dari Sampang, Pamekasan sampai dengan Sumeneb itu bagian selatan pesisir itu mayoritas pekerjaannya itu adalah petani garam, lebih tepatnya garam tradisional. Jadi mulai dari garam yang dikristalisasi sampai dengan dijual, mulai dari di Indonesia sampai dengan diekspor ke luar negeri. Sudah di luar negeri Iya, ya Mas? iya, ya? dunia sih. Sudah, oke. Berarti kemungkinan besar garam yang kita konsumsi setiap hari itu berasal dari Madura gitu ya? Harusnya iya, Harusnya karena kan kita tinggal di Madura ya. Iya, oke. Nih, tadi sangat menarik pembahasan Pulau Garam itu ternyata karena
di Madura ini penghasilannya tuh terbanyak dari petani garam gitu ya. Oke, kalau misalnya ngomongin wisata, tempat wisata di Madura itu ada apa aja sih? Di Madura itu terkenalnya kira-kira Kak, dari kakak yang sudah dari lahir nih ada di Madura. Banyak sih, silakan Mas Dani sebutkan salah satu. Kalau saya pribadi itu ya Tempat mungkin ini favorit. juga jadi edukasi ya untuk teman-teman semua. Kalau untuk anak-anak muda sekarang itu yang paling populer adalah gugusan gili yang ada di Sumeneb. Ada gili genting, ada gili labak, dan juga satu gili ini yang sangat spesial ini. Itu namanya Giliang. Nah, di situ dinobatkan sebagai pulau dengan oksigen terbaik kedua di dunia. Wah, Setelah baru tahu saya. setelah Laut Mati. Ya itu aja sih aslinya kalau untuk tempat wisata yang kita senangi lah. Kalau di sini di Bangkalan paling cuma Bukit Jetih ya. Itu kenapa? Uniknya dia multi. Dikatakan multi kenapa? Karena sebuah bukit itu dibentuk, diuruk, dan kemudian dijadikan tempat wisata. Jadi penghasilannya itu dua. Tempat uruknya ya, tempat wisatanya juga jalan. Wah, keren. Nambah ini ya. Iya, Kak. Jadi setahu saya untuk wisata lebih tepatnya ya, wisata di Madura, lebih tepatnya kita bicara Bangkalan nih, paling dekat sama Suramadu. Bangkalan. Nah, sebenarnya untuk wisata itu dia banyak macamnya sih. Ada wisata religi, ada wisata kuliner, ada wisata alam kayak pantai benar. gitu kan, masuk Iya. wisata alam. Sedangkan untuk wisata religi banyak juga di Madura. Kalau di Bangkalan itu kayak Syahona Holil. Oh iya. Ke utara sedikit ada Air Mata Epu. Itu juga bagus Ya, dan itu di ramai Aros dikunjungi Baya kayak itu. gitu sih. Wah, banyak ya ternyata. Kalau Api tak kunjung padam, itu juga termasuk wisata di Madura ya? Betul, itu posisinya di Pamekasan. Ya Mas Dani ya? Ya, itu dibilang tempat wisata untuk orang-orang yang awam. Tapi kalau untuk kita ya sebenarnya hampir Biasa tiap aja. hari ngeliat ya jadi biasa aja gitu. Nah justru kalian yang belum kesini ke Madura bisa tuh mengunjungi untuk ke Api Tak Kunjung Padam karena memang unik sih di sana itu. Unik. Dan tidak semua tempat ada Api Tak Kunjung Padam, itu hanya di Madura, Hanya di di Madura, Pamekasan hanya di lebih Pamekasan. Tapi tepatnya. kalau ada hujan pun apinya Tetap keluar. Jadi di sana itu posisi tanah yang ketika kita kita gali tanahnya itu akan keluar api. Wow. Dulu saat pertama ke sana itu pas SMP kalau nggak salah atau SMA ya, saya bawa jagung, Mbak. Bawa jagung. Jadi bawa jagung atau ubi Dibakar. nanti dibakar di sana. Bahkan di sana orang penduduk sekitar ada yang masak nasi pun di sana. Lumayan kan? Lumayan gas. hemat gas. Baru tahu ini saya. Untuk para ibu-ibu itu ya. Oke. Kalau tadi ada wisata alam, ada religi, mungkin lebih ke kuliner sekarang nih Kak. Kuliner yang ada di Madura. Yang paling populer nih, mungkin bebek sinjai, bener nggak? Kalau bebek sih bukan kuliner khas, Khas, ya. tapi terkenalnya juga. Ikonnya di Bangkalan karena dia pencetus utamanya, pemiliknya itu orang Bangkalan seperti itu. Tapi kalau untuk wisata kuliner yang khasnya Bangkalan, gini, untuk wisata kuliner itu tiap kabupaten menurut saya hampir berbeda ya Mas Iya, Andi, hampir ya? berbeda. Jadi tiap kabupaten itu di Madura mempunyai kuliner khasnya masing-masing. Contohnya nih, kalau di Bangkalan ada topak latte sama nasi serpang. Oh iya, Itu nasi serpang. Itu Masuk ke wisata khas. kuliner khasnya Bangkalan. Khasnya Bangkalan. Kalau Sampang, Mas Dani tahu nggak? Kalau Sampang nggak ada sih, lebih ke Pamekasan ya. Pamekasan lebih ke campur, lorcu segala macam itu kalau khasnya di sana. Kalau Sampang sebenarnya ada Mas Dani, cuma Apa saya itu? juga kurang tahu. Nah makanya itu. Maaf ya. Ya karena Penduduk terlalu Sampang. beragam ya Kak Terlalu ya. Iya, karena terlalu beragam. Sumenep pun juga ada, cuman kurang tahu sih. Nanti bisa saya cari informasi. Kalau ada saya sampaikan ke mbaknya. Oke. Jadi makanan kulinernya tuh banyak. Jadi setiap daerah itu mempunyai khas masing-masing makanannya. Betul. Bahkan kayak topak latte itu
itu hanya ada di acara tertentu. Ketika hari raya ketupat, hari raya ke-7 setelah Idul Fitri, Iya. itu kan di Bangkalan ada hari raya ketupat namanya. Itu pasti ada menu topak latte. Di luar itu jarang sih. Ada yang masak topak lagi. Kalau nasi serpang kan banyak tuh yang jualan. Baik. Saya pernah itu coba nasi serpang. Oh. Banyak ikannya. Dan kalau saya pribadi itu malah pernah jual topak latte dan nasi serpang, pernah buka warungnya Wah, itu. gimana Wah, lagi gimana, Mas? Mas? Ya memang segmennya bukan segmen untuk semua orang, jadi segmennya khusus, tapi ya nggak apa-apa. Laris ramai, cuma memang ada suatu dan lain hal saya harus pindah ke Makassar, jadi memang tidak dilanjut sekarang. Oh, oke. Kalau tempat kuliner nih yang wajib dikunjungi kalau ke Madura menurut Mas Dani dan Mbak Irfan ini kemana? Tempat Kalau kita ke kuliner. Madura makan apa ini kita harusnya? Tempat kuliner ya. Kuliner. Tapi bukan makanan Khas, khasnya ya, Kak. Tempat kuliner banyak di Bangkalan itu. Ada Amboina, itu nasi campur yang bisa dibilang terenak di Bangkalan ya. Iya. Ada Sinjai, siapa yang nggak tahu Sinjai ya, Kak? Siapa yang nggak tahu Sinjai? Sampai ke pucuk sana pun, pucuk di Jakarta pun juga ada Sinjai di mana-mana. Udah Tapi coba. mungkin rasanya beda ya Kak kalau Coba saya telepon ya. Masaknya sama apa enggak? Tapi setahu saya dia masaknya sama, cuman dikirim kayak gitu. Lebih ke bumbunya mungkin yang beda. Oh, iya. Gitu sih. Kalau di Bangkalan itu, kalau di Pamekasan ada campur kayak yang tadi sudah Campur, bilang ya. benar-benar, iya. Campur itu apa sih Kak? Campur lorcu namanya. Jadi ada ikan kecil sekali, lucu imut gitu. Bukan ikan asin tapi. Bukan dong. Namanya campur asin kalau gitu. Oh iya. Oke. Gitu. Kalau menurut Mas Dani, makanan kuliner yang harus dikunjungi ketika ke Madura ini? Tetap aja kalau misal saya ketemu dengan teman-teman yang ada di luar lah, misal notabene di luar Madura lah, tetap dengan jargon dan tagline yang sama. Jangan mengaku pernah ke Madura kalau belum merasakan Sinjai di Oh, Bangkalan jangan. atau Madura. Oke. Tagline-nya sama. Jadi emang harus wajib ya Wajib. ke Sinjai itu. Nah, kalau kebudayaan, ngomong-ngomong kebudayaan Madura yang menarik menurut Mas Dani dan Mbak Ilvan itu apa sih? Siapa dulu menjawab nih, Mas Dani atau saya? Kebetulan kemarin Sabtu dan Minggu itu alhamdulillahnya Bangkalan sudah bisa dan sudah bisa melaksanakan lah salah satu kebudayaan yang mungkin terkenal ya dari Madura, yaitu kerapan sapi. Jangan tanggung-tanggung, itu hadiahnya sampai mobil loh. Wah, Hadiah dari kerapan sapinya itu. mobil. Mobil. Keren banget. Kayak kerapan sapi itu sudah jadi ikonnya Madura. Kerapan sapi itu sudah jadi ikonnya Madura di manca dunia. Kalau boleh tahu gambaran kerapan sapi itu ngapain sih Mbak? Di situ sapinya diapain gitu? Di lomba, Oh, di lomba. Sepasang, sapinya tuh sepasang terus diikat dengan semacam kayu lah yang nanti ditunggangi dengan pengendara dua sapinya ini, kemudian dilomba Oh, antara satu dinaikin dengan sapinya. dinaikin. Jadi orang yang dari sapinya ini dibilangnya joki. oh joki ada jokinya. Joki sapinya. Tapi bukan cuma kerapan sapi Mas Dani. Bukan cuma kerapan sapi. Jadi banyak sih kalau kita bicara tentang kebudayaan Madura, mungkin kita nggak bakalan habis-habis buat ngebahas ini karena memang sebanyak itu dan seberagam itu. Benar-benar. Cuman untuk salah satu kebudayaan yang menarik juga itu adalah ada yang namanya rokatase. Pernah dengar nggak? Oke, iya. Wah, saya nggak pernah dengar kalau itu. Nah, Kalau gimana kerapan itu, sapi Mbak, itu rokatase? asing, agak asing. Rokatase. Jadi rokatase itu merupakan syukuran untuk para nelayan yang masyarakat yang profesinya nelayan. Oh, berarti itu ngelaksananya di bibir pantai segala macam. Betul. Jadi ngelaksanainnya, jadi dia kayak rokatase itu memberi sebagai ucapan atau bentuk rasa syukurnya mereka untuk apa yang telah mereka dapatkan di laut seperti itu, dan kayak rasa syukur lah biar nelayannya juga dapatnya banyak, selamat seperti itu. Jadi melaksanakan kegiatan namanya rokatase seperti itu. Jadi itu yang yang dimakan itu hasil panennya dari nelayan itu gitu. Bukan, jadi nelayan itu kan tiap hari pasti penilaian nih. Nah, setiap 1 tahun 2 kali atau 1 kali dia akan melaksanakan kegiatan rokatase. Nama kebudayaannya rokatase. Nah,
ngapain? Dia kayak memberikan sesaji gitu loh. Oh, Nah. kirain kayak tasyakuran, kayak ada tahlilan gitu, bukan ya kak? Ada juga itu ya, cuman dia memberikan kayak sesajen dalam artian ini ya positif ya. Iya sih. Itu nanti dilepas di lautan, mengucapkan rasa syukur seperti itu. Berbondong-bondong sih nelayan. Itu juga menarik, soalnya saya juga pernah itu ikut dalam rangkaian acara Rokatase itu. Jadi biasanya itu diawali sama istighosa, tahlil segala macam, istilahnya doa lah untuk supaya selamat, terus ikan banyak yang didapat nelayan, dan akhirnya nanti ada prosesi di mana sesajen itu diarungkan ke laut. Seperti Oh, itu. sangat menarik. Dan menariknya ya, kalau di Kamal, Mas Dani pernah dengar nggak? Ketika ada acara Rokatase itu, nanti nelayan yang punya perahu Oh iya. Itu iya, ngajak benar-benar. masyarakat sekitar buat naik perahu bareng ke tengah, nggak sampai ke tengah lautan juga sih, keliling di Lebih ke arah keliling-keliling. keliling di laut itu. Dan itu secara gratis. Seru juga itu. Betul. Kalau Mbak Fani sendiri pernah ikut? Pernah kan? dong. Oh, Saya tahu karena saya pernah ikut. Oh, Masnya juga pernah ya? Ya, karena saya pernah diajak sama pelanggan. Oh. Menarik. Mungkin ada kebudayaan yang lain yang harus diceritakan nih kepada mungkin yang nggak tahu nih kebudayaan Madura, mungkin di luar Madura teman-teman. Gini, saya mau sedikit memberikan informasi buat teman-teman di sana yang selama ini mengenal Madura dengan carok. Carok. Nah, carok itu memang kebudayaan Madura, tapi ada tapinya, bukan hanya sekedar carok. Carok dalam kebudayaan Madura itu adalah dia benar-benar menjaga nama baik. Jadi orang Madura itu bukan asal carok, asal bacok, bukan ya, nggak mungkin kan? Ada orang diam tiba-tiba kita bacok. Nah, dia tuh benar-benar mementingkan harkat dan martabatnya, seperti itu. Nah, ketika ada orang yang katakan sudah menjatuhkan harkat dan martabatnya, mempermalukan, disitulah dia akan caroknya seperti itu, dan itu juga merupakan kebudayaan Madura seperti itu. Yang Mas Dani tahu ini tentang carok apa, Mas Dani? Sebagian besar sama seperti yang Mbak sampaikan. Cuma memang carok itu lebih ke arah harga diri. Betul. Kasarannya harga diri. Jadi kalau sampai harga diri itu dirusak sama satu orang, ya biasanya tinggal diadu aja di situ. Aduh, Betul. mengerikan juga tapi kayak Tapi jangan diri. salah, orang Madura ketika ada orang yang benar-benar baik, sopan, santun, ya kan nggak mungkin juga nih Mbak, meskipun bukan orang Madura ya, Mbaknya berkunjung ke kota lain, terus tiba-tiba bertingkahnya kurang baik, orang mana sih yang nggak terima? betul, nggak terima ya. Begitupun dengan orang Madura. Jadi bukan berarti orang Madura itu asal carok, asal bacok, tidak. Kalau Anda datangnya dengan baik, dengan sopan, kami pun juga menerimanya dengan sopan, dengan Malah baik, lebih sopan. malah lebih baik, betul ya Mas Benar, Dani ya? benar. Terkenalnya itu Benar, Madura. terkenal gitu. Madura sopan-sopan, bener banget. Betul. Wah, banyak banget tuh wisata kuliner, wisata yang lain juga, ada religi dan juga kebudayaan Madura yang lainnya. Untuk kalian teman-teman semua, jangan lupa main ke Madura karena di Madura itu nggak semenyeramkan itu ya Kak ya. Malah justru di Madura itu menyenangkan. Banyak hal-hal yang harus kalian eksplor ke Madura. Kalau nggak ke Madura kalian nggak akan tahu. Ya kan Kak? Betul sekali. Oke, mungkin cukup sekian dari kita. Terima kasih Kak Fani, terima kasih Mas Dani. Semoga kita nanti diberi kesempatan untuk ngobrol-ngobrol lagi kayak gini dengan pembahasan yang berbeda tentunya ya Kak. Dan juga untuk teman-teman jangan lupa untuk follow Instagram kami yang ada di bawah sini. Oke, nah nanti untuk informasi terbaru mengenai IndiHome dan Telkom kalian bisa akses di Instagram ini. Jangan lupa di follow ya. Oke, see you on next episode dan matas kelangkong.